Ya, baik ibu-ibu, sekarang kita lanjutkan ya Bu ya. Sekarang kita bagi 4 kelompok ya Bu ya. Silakan kelompok pertama di sebelah kiri, kelompok 2 di sebelahnya, kelompok 3 di tengah, dan kelompok 4 di sebelah kanan saya ya Bu ya. Biar kelihatan mana kelompoknya. Udah Bu? Sudah. Baik, sekarang Ibu bisa buka lembar kerja di 11.2 ya Bu ya, yang ada gambar ini, metrik kekerasan, gambar jempol Bu, baik dan buruk. Nah, sekarang saya bagikan ini ya Bu ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan Bu dipilih mana yang baik, perilaku baik, dan mana yang buruk ya Bu ya. Nanti Ibu bisa tempelkan. Sudah Bu? Sudah. Mana untuk kelompok pertama? Baik, ini untuk kelompok yang pertama. Nah, ini perbuatan baik atau perbuatan buruk Bu? Perbuatan baik, ya betul, ini perbuatan baik ya Bu ya, karena mereka ikut mengapresiasi atau ikut senang ya Bu ya. Mereka bersorak karena bisa memasukkan bola ke dalam gawang ya Bu ya. Terus ini baik apa buruk Bu? Buruk, iya betul, ini buruk ya Bu ya, karena dibentak untuk belajar. Anak itu tidak bisa dibentak ya Bu ya kalau belajar, jadi harus ditemani sama bapak atau sama ibunya, atau kedua-duanya itu lebih bagus ya Bu ya. Jadi jangan dipaksa, ayo belajar, tapi dibiarkan belajar sendiri, tapi tetap harus didampingi oleh orang tua ya Bu ya. Terus ini pasti perbuatan buruk ya Bu ya, karena dipukul sudah mulai melakukan tindak kekerasan. Ini juga Bu salah satu tindakan kekerasan karena memukul ya Bu ya, tuh kena pipinya. Ini tidak boleh ya Bu ya, bukan ini hanya berdampak pada fisik, bisa saja ini berdampak untuk mentalnya ke depannya. Kalau kata orang Sunda mah dengar kalongen nantinya. Jadi si anak itu dia ada ketakutan yang berlebihan Bu gitu ya. Dan ini bisa terjadi lagi nanti ke cucu ibu atau ke anaknya dia. Jadi kalau bisa itu jangan dipukul ya Bu ya, jangan main pukul. Terus ini perbuatan buruk, betul, ini perbuatan buruk Bu. Ini walaupun ibu sesibuk-sibuknya, ibu terutama ibu ya Bu ya, bekerja di dapur, belum bekerja di luar rumah ya Bu ya, membantu mencari nafkah, tapi ketika anak apalagi balita ini biasanya butuh perhatian yang ekstra ya Bu ya, lebih perhatiannya lebih, karena mereka lagi saat-saat masa-masanya ingin tahu. Jadi apa saja ingin tahu, apa saja ingin cerita ya Bu ya. Lebih sering biasanya ceritanya ke ibu, jadi nggak boleh dicuekin ya Bu, atau dibiarkan. Kalau kata orang Sunda mah diantepkeun, itu nggak boleh ya Bu ya. Terus ini perbuatan baik apa buruk Bu? Nah, ini pasti perbuatan baik ya Bu. Kenapa? Karena ayah sama ibu ini bareng-bareng main bersama ya Bu ya, bermain bersama, bercerita bersama. Jadi ada kedekatan, anak pun merasa aman ya Bu ya. Ya, ini untuk kelompok pertama sudah hebat ya Bu ya, bisa membedakan mana perilaku baik, mana perilaku buruk. Tepuk tangan. Sekarang masuk untuk kelompok yang kedua. Nih Bu, ini kata kelompok 2 katanya ini perlakuan baik karena diajak bercanda. Ini bukan diajak bercanda ya Bu ya, ini sepertinya membandingkan. Jadi ini perlakuan buruk, betul, ini perlakuan buruk Bu. Ini bukan lagi bercanda, tapi ini lagi membandingkan. Contohnya ini, jangan seperti dia ya. Jadi ibu-ibu secara tidak langsung biasanya suka, jangan kayak itu ya, soalnya kucel, jangan kayak itu ya, kotor, atau jangan kayak itu ya, hitam, atau jangan kayak itulah gendut. Nah, itu tidak boleh ya Bu ya, tidak boleh sama sekali membandingkan anak dengan yang lainnya
ya Bu ya. Misalkan jangan kayak dia mah main bolanya jelek, tapi nggak boleh gitu ya Bu ya. Tapi lebih baik bantu, kalau misalkan anak kita bisa main bolanya bagus, coba tuh nak, ajakin temennya atau ajakin latihan biar bagus, biar sama-sama bagus gitu ya Bu ya. Terus ini pasti orang tua yang punya balita ini biasanya merasakan ya Bu ya, ketika mau berangkat atau mau kemana ya nggak bisa ngajak anaknya selalu pengen ikut gitu ya. Tapi di sini ibunya cemberut, marah. Ini buruk ya Bu ya. Kalau memang kita tidak bisa bawa anak kemana kita pergi, lebih baik kita kasih tahu pelan-pelan, nak ini nggak boleh bawa anak kecil, tunggu di rumah, ibu nggak kemana-mana atau ibu mau kerja dulu gitu ya Bu. Kalau misalkan ibu mau ke pasar, nah jangan ikut ke pasar dulu karena di sana banyak orang, takutnya kenapa-napa gitu ya, soalnya kan sekarang lagi musim corona ya Bu ya. Terus ini perbuatan baik, betul, ini perbuatan baik Bu. Kenapa perbuatan baik? Karena ayahnya mengajak anak-anaknya main dengan sukacita, tidak ada kekerasan, tidak ada bentakan ya Bu ya. Ini sama-sama senang semuanya, ibunya pun senang gitu ya Bu ya. Jadi semuanya senang, ini perbuatan baik. Terus ini Bu, nih, pasti ini perbuatan buruk Bu. Kenapa? Ya karena jewer juga melakukan tindak kekerasan ya Bu ya. Apalagi untuk anak-anak di bawah umur. Ini ibu kan bisa aja ya Bu ya, kalau memang si anak melakukan kesalahan, kasih tahu kesalahannya apa. Misalkan kamu tadi nendang piring ya. Nah, itu adalah perbuatan jelek karena piring bukan untuk ditendang, tapi buat dipakai untuk makan ya Bu ya. Terus ini di sekolah Bu. Dikasih jempol, katanya bagus, udah berani ke depan. Kata gurunya, kata teman-temannya, keren, udah berani ke depan. Ini harus diberikan semangat ya Bu, biar tambah semangat, biar nanti kalau disuruh ke depan dia ke depan ya Bu ya. Ini dari kelompok 2 sudah betul ya Bu ya, tepuk tangan. Terus ini untuk kelompok ketiga. Ini kelompok 3 Bu, ini perbuatan baik apa buruk? Nah, ini pasti perbuatan baik. Kenapa? Karena ayah dan ibu sedang mendengarkan. Ya Bu ya, jadi kita harus belajar menjadi pendengar yang baik untuk anak-anaknya ya Bu ya. Karena apalagi ini masih usia balita, usia anak 7 tahun ya Bu ya, atau SD, itu biasanya lebih ingin bercerita ya Bu ya. Seperti itu. Nih Bu. Nah, ini perbuatan buruk. Kenapa? Karena menakuti-nakuti anak dengan tindak kekerasan. Walaupun pura-pura, ini tidak boleh ya Bu ya. Nanti takutnya anaknya kena mentalnya, jadi ketakutan yang berlebihan atau kecemasan yang berlebihan juga, itu tidak baik ya Bu ya ke depannya. Terus ini Bu. Nah, ini juga perbuatan baik. Kenapa? Bapaknya pulang kerja capek dari sawah, udah panas-panasan, tapi tetap tersenyum pas anaknya ini langsung bapak, manggil-manggil bapak ya Bu ya. Jadi kalau pulang dari manapun sebisa mungkin kita tersenyum ya Bu ya ke anak-anaknya, biar anaknya itu merasa tenang. Walaupun kita cuma tersenyum aja, itu sudah menenangkan anak ya Bu ya. Terus ini ini juga perbuatan baik. Kenapa? Karena bermain bersama ya Bu ya, semua tampak bahagia. Jadi dari ibu, ayah, kakak, adik ini harus bahagia. Tidak ada tindakan apapun yang membuat si anak merasa terancam ya Bu ya. Nih, ini juga bahagia. Betul, ini bahagia ya Bu ya. Karena semua bermain bersama tuh Bu ya. Jadi tidak ada yang merasa terancam, anak-anaknya juga merasa senang ya Bu ya, merasa dihargai ya Bu ya. Dan ini untuk kelompok terakhir, tepuk tangan dulu Bu buat kelompok yang ketiga. Ini kelompok yang terakhir Bu. Nah, ini perbuatan apa? Ini termasuk perbuatan
Buruk, betul. Ini perbuatan buruk. Kenapa? Karena memarahin anak ya Bu ya. Sebisa mungkin jangan dimarahi anak itu, tapi dikasih pengertian. Kalau salah, kasih tahu kesalahannya seperti apa biar dia tahu ya Bu ya. Betul. Terus ini Bu, ini pasti masuknya kemana Bu? Ya, pasti ini perbuatan buruk. Kenapa? Mencubit Bu, udah mah tindak kekerasan sama fisiknya kan pasti ada bekas ya Bu ya, biru-biru, belum lagi ucapan yang keluar bikin anak sakit hati. Nah ini perlakuan yang buruk, jangan ya Bu ya, jangan. Kita sama-sama belajar untuk menahan emosi ya Bu ya. Terus ini yang terakhir ya Bu ya, ini juga apa Bu, buruk, betul. Ini buruk. Kenapa? Karena melakukan tindakan kekerasan, yaitu mengguncang-guncangkan badan atau mendorong-dorong badan si anak. Ini juga tidak boleh ya Bu ya. Nih ini yang terakhir ya, betul, perbuatan buruk, betul sekali. Karena apa? Disuruh keluar Bu, diusir. Nah anak biasanya kalau diusir kayak gini dia jadi ada ketakutan Bu, ketakutan kenapa diusir, kenapa, cuma misalkan kan anak belum berpikiran yang kita inginkan. Biasanya apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, anak seusia gini kan belum bisa tahu ya Bu ya. Ketika salah main usir, sana keluar gitu ya. Takutnya nanti pas jiwanya kena ya Bu ya, dia akan merasa tidak dihargai, merasa tidak diinginkan, merasa tidak disayangi ya Bu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Sekarang ibu-ibu sudah tahu kan mana yang termasuk perbuatan baik, mana perbuatan buruk, mana kekerasan, mana bukan ya Bu ya. Walaupun cuma ibu bohongan, mau mukul bohongan, itu sudah melakukan tindak kekerasan psikis ya Bu, atau misalkan masuk ke dalam hati, nanti si anaknya jadi sakit hati ya Bu ya. Jadi sekarang ibu-ibu ini sudah baik ya Bu ya.